Pantau, Kompas TV sudah memonitor pasangan calon Prabowo Gibran dan juga pasangan Anies Muhaimin nampak sudah menuju ke gedung KPU untuk mengambil nomor urut yang akan berlangsung pada malam hari ini. Dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres akan berlangsung pada malam hari ini di gedung KPU RI di Jakarta Pusat. Dan sebelum pengambilan nomor urut memang ada seremonial, ada gala dinner yang akan diikuti oleh seluruh pasangan calon di sana. Nampak sejumlah pendukung juga sudah bersiap karena memang terinformasi pasangan calon sudah menuju ke gedung KPU pada saat ini. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masuknya laporan dugaan kecurangan dan intimidasi terkait aparat, bagaimana menjaga netralitas aparat Polri dan TNI khususnya di tahun politik. Kami akan bahas bersama Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Mas Kakak, selamat malam. Selamat malam Mbak Ibi. Kita juga akan sapa Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Livi, Kang Kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Mas Kakak dulu. Mas Kakak, ada dugaan. Selamat datang di Breaking News Kompas TV, Saudara. Penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024 sedang berlangsung. Masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang akan menjalani proses pencabutan nomor urut. Seperti apa kans ketiga pasangan calon ini, Saudara? Di studio Kompas TV Makassar telah hadir di tengah-tengah kita pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Dr. Firdaus Muhammad. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Pak, kita melihat sesaat lagi nih kan pencabutan dan juga pengundian nomor urut ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini akan dimulai. Bagaimana Bapak melihat kans ketiga pasangan calon ini? Ya, ketiga kans yang sudah ditetapkan oleh KPU, ya. Ini sesungguhnya sudah memiliki basis masing-masing. Jadi kans masing-masing itu sudah ada. Jadi mulai misalnya Anies Muhaimin itu sudah, karena mereka juga sudah jalan. Lalu kemudian setelah itu yang ditunggu-tunggu orang lagi, siapa lagi berikutnya? Ada lagi Ganjar. Nah, lalu kemudian berpasangan dengan siapa? Itu kan yang menjadi tanda tanya. Karena Ganjar ditetapkan lebih awal, lalu kemudian baru Mahfud. Nah, jadi setelah dua pasangan ini ada tanda tanya besar lagi, publik itu siapa pasangan dari Prabowo. Jadi tiga nama, mulai Anies, kemudian Ganjar, lalu kemudian Prabowo, itu sudah mulai lebih awal tersosialisasi. Bahkan sudah ada baliho-baliho sebelumnya masih sendirian gitu. Nah, lalu kemudian KPU sudah menetapkan ketiga pasangan ini, ternyata Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Nah, dan setelah ditetapkan KPU, seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah mulai bekerja, sudah berjalan selama ini, tentu kansnya masing-masing ada basis-basis. Dan yang paling ditunggu orang setelah penetapan itu adalah penentuan nomor urut, karena ini menjadi satu rangkaian. Jadi setelah ditetapkan siapa berpasangan dengan siapa, sekalipun ada dinamika misalnya dari MK, tetapi ternyata KPU sudah menetapkan. Nah, setelah ditetapkan KPU, nanti kemudian nomor urut. Nah, dan nomor urut ini menjadi penanda masing-masing kandidat. Nah, kalau kans misalnya Anies, Anies itu punya jejak politik. Misalnya mulai dari menjadi tim Jokowi periode pertama, lalu kemudian menjadi menteri. Nah, jadi dari situlah Anies memiliki pengalaman di pemerintahan. Misalnya mulai dari menteri pendidikan. Setelah itu Anies menjadi gubernur DKI. Nah, menjadi gubernur DKI itu cukup berat karena ini kan ibu kota. Bagaimana memanage ibu kota, dan itu Anies sudah punya pengalaman di situ. Dan untuk get voter, pasangan dari Anies adalah Pak Muhaimin Iskandar. Itu juga punya basis, terutama di basis Nahdliyin karena dia adalah ketua umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang notabene dilahirkan oleh tokoh-tokoh NU. Nah, jadi dari kansnya Anies sudah, lalu kemudian kans Muhaimin
juga itu menjadi get voter, saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi Anies itu punya kans tersendiri, lalu kemudian ada Muhaimin. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan Ganjar. Ganjar sebagai tokoh dari PDIP itu kemudian selama menjadi gubernur di Jawa Tengah itu sangat populer, terutama di media sosial. Jadi di antara tokoh politik yang sangat sadar media sosial adalah Ganjar, dan Ganjar itu mendapatkan popularitas yang sangat tinggi itu diantaranya adalah karena melalui media sosial. Artinya dia juga punya kans di situ. Nah, lalu Ganjar dipaketkan dengan Mahfud. Nah, ini kan juga lagi-lagi menjadi basis yang berbeda, kansnya yang menjadi berbeda. Jadi artinya apa? Pak Prabowo Pak Ganjar mendapatkan semacam amunisi dengan bergabungnya ditetapkannya Mahfud. Karena Mahfud juga punya talenta politik yang luar biasa. Dia sebagai akademisi, lalu kemudian pernah menjadi menteri di era Gus Dur, lalu kemudian beliau sesungguhnya juga membawa kans dari NU, diidentifikasi sebagai orang NU karena beliau orang dari Madura yang basis NU di Jawa Timur. Tetapi Mahfud nilai jualnya lebih kepada komitmennya di bidang hukum sudah teruji. Jadi sebagai Menko hukum, lalu kemudian pernah di MK, dan boleh dikata Mahfud itu nyaris tidak punya cacat. Dia orang yang tegas. Bahkan pada Pilpres yang lalu hampir saja menjadi wakil dari Jokowi. Nah, ini misalnya kalau kita lihat kansnya, Ganjar itu sangat terbantu dengan keberadaan dari Mahfud MD. Nah, menarik yang ketiga, artinya kita urutkan ini berdasarkan dengan deklarasi. Prabowo itu dalam beberapa survei itu disebutkan memiliki popularitas, elektabilitas yang sangat diperhitungkan. Misalnya Prabowo bergabung di menteri, bergabung dengan Jokowi menjadi menteri, itu besar sekali bisa menjaga stamina. Dan ini menarik karena sekalipun Prabowo yang dulu face to face berhadapan dengan Jokowi, tapi kemudian bergabung dengan Jokowi di pemerintahan sekarang, itu kemudian tetap dia identifikasi. Itu bagi saya luar biasa dari segi komunikasi politik Pak Prabowo, karena dia masih bisa mengidentifikasi diri sekalipun masuk di pemerintahan. Tapi ketika bicara tentang Pilpres tetap dia didorong dan tetap terpelihara, bukan tereduksi karena dia masuk kekuasaan, tetap saja dia memiliki pengaruh. Nah, yang menarik adalah ketika Prabowo itu tiba-tiba justru di luar dugaan sebagian besar orang di injury time, hampir sama peristiwa di 2019 yang lalu itu Pilpres yang lalu, ketika Ma'ruf Amin tiba-tiba menjadi wakil dari Jokowi. Nah, ini tiba-tiba Prabowo didampingi oleh Gibran. Nah, fenomena Gibran menjadi menarik karena dia adalah anak muda. Bagaimanapun dia adalah representasi anak muda. Dan ini juga sebagai kans yang melengkapi, menjadi amunisi juga bagi Prabowo. Yang Prabowo usia 72 tahun, lalu kemudian Gibran kalau nggak salah 36 ya. 36. Ya. Nah, artinya dari usia ini saling melengkapi dari segi usia. Jadi ketika misalnya Prabowo dianggap dari segi usianya sekian, tetapi kemudian ada amunisinya sebagai pemilih milenial. Nah, saya kira dari pemetaan ini, polarisasi ini memiliki kans masing-masing. Jadi kalau kita melihat kekuatan-kekuatannya, boleh dikata berimbang. Artinya masing-masing ada kelebihan yang dimiliki dari masing-masing pasangan ini. Nah, tinggal berikutnya adalah bagaimana mengelolanya.
Jadi ini sumber daya yang bagus, ini pasangan yang baik, lalu kemudian nanti bagaimana mengelolanya. Nah, mengelolanya itu adalah branding. Nah, makanya yang terpenting adalah nomor urut. Nomor urut ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi. Ini nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nomor 3. Nah, setelah ada nomor urut, akan semakin jelas polarisasinya. Nah, setelah itu akan dijual. Dalam arti sudah mengekspresikan simbol. Betul. Nah itu, nah disitulah Bawaslu nanti bekerja bahwa netralitas dari aparatur sipil negara itu atau orang-orang di pemerintahan, nah itu akan dilihat dari dia menggunakan tagline apa, dia menyebut simbol-simbol apa dan nomor urut serta yang ekspresi nanti kalau misalnya nomor 1 itu bagaimana ekspresinya, nomor 2 itu seperti apa, nomor 3 seperti apa. Nah, makanya dari sini juga nanti menjadi titik kehati-hatian bagi aparatur negara, terutama ASN, di perguruan tinggi, di pemerintahan, itu nanti akan diawasi. Termasuk kan nanti nggak boleh like. Nggak boleh like. Kalau berarti di pemilu 2024 ini kan kalau kita berbicara soal tagline ini selalu diumbar-umbarkan, selalu dibesar-besarkan bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilu damai. Tetapi kalau kita melihat petinggi-petinggi parpol kemarin sempat menyinggung dan juga ada gimmick dalam proses itu. Ini bagaimana ceritanya dengan mencapai pemilu damai 2024 tersebut? Hal itu selalu terjadi setiap ada event-event politik, pilpres, pemilu, lalu kemudian pemilihan kepala daerah, selalu saja ada fragmentasi elit. Ini hal yang sesungguhnya wajar terjadi, tetapi kita juga berharap supaya para elit-elit politik itu tidak menularkan hal-hal yang bisa memantik publik atau masyarakat untuk tidak terjadi polarisasi yang tajam. Ini tidak bisa dihindari, nanti akan ada polarisasi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau kemudian bersahut-sahutan, ada semacam bully, ada hal-hal lain yang kemudian kita tengarai, ini diksi yang digunakan, narasi-narasi politiknya sepertinya menyerang yang lain. Dalam politik itu hal yang biasa sesungguhnya ketika kita melakukan serangan-serangan terhadap lawan. Karena ini kan kontestasi, persaingan. Ini dipilih 1, 2, atau 3. Bahkan kemungkinan besarnya ya itu ada 2 putaran. Jadi ini mengalahkan dulu 1 gitu. Nah, setelah mengalahkan tersingkir 1, nanti ada putaran kedua. Nah, di situ lagi nanti akan bersaing lagi, sangat ketat lagi. Berbeda dengan pilpres yang sebelumnya karena hanya 2 pasangan, maka kemudian nanti waktu itu tidak ada putaran kedua. Ketika tidak bisa nomor 1, nomor 2, Anda ada pilihan lain, nomor 3. Ada alternatif nomor 3. Dan saya melihatnya juga masing-masing ada karakteristik yang berbeda, meskipun juga tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi tetap ada diferensiasi. Ada kekhasan, misalnya kalau Anies itu seperti apa, kalau Ganjar bagaimana, kalau Prabowo seperti apa. Berarti itu masing-masing ada karakteristiknya. Ketiga pasangan ini punya karakter masing-masing dengan menggait calon wakil presiden di pengusung mereka masing-masing. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas. Akan masuk masa kampanye pemilu 2024. Demikian Kompas Update kali ini. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga, Morigro. Terutama dalam mengidentifikasi tadi. Jadi nomor urut itu besar sekali pengaruhnya, karena inilah yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, itu akan diidentifikasi terkait dengan nomor urut ini.
Nah, jadi misalnya ketika nomor 1 itu nanti akan polarisasi itu akan terjadi bahwa kamu pilih nomor berapa, kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita juga ketika nanti foto bareng menghindari angka berapa angka gitu, 1, 2, angka dan 3 itu kan. ini. Jadi kalau kita misalnya menyebut begini enggak masuk, begini enggak masuk. Tapi ketika orang foto begini, masuk. Foto yang kayak gini, foto yang gini, itu besar sekali pengaruhnya. Nah, sementara juga ketika orang sosialisasi juga nanti akan menyebut itu, angka-angka itu. Jadi angka ini akan menjadi diferensiasi antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, capres satu dengan capres yang lain. Nah, nomor urut itu besar sekali pengaruhnya mulai dari capresnya, pasangan capres, dan nanti berdampak ke partai. Nah, makanya ini kan ada yang mengharapkan misalnya nomor 1 itu pengennya Anies, karena di situ ada PKB yang nomor urut partainya 1. Nah, itu. Nah, terus nomor 2 itu harapannya Gerindra di situ, Prabowo ya? Karena di situ Gerindra, karena Gerindra itu nomor urut 2. Kalau itu misalnya terjadi, besar pengaruhnya untuk Gerindra. Begitu juga dengan nomor urut 3. Nah, ada yang mengharapkan supaya di situ Ganjar, karena PDIP itu nomor 3. Nomor 3 parpolnya. Itu harapan-harapan karena lebih mudah menjual. Ada yang diuntungkan. Ya, partai yang diuntungkan misalnya kalau nomor 1 itu PKB. Ya, yang nomor 2 Gerindra, Prabowo diuntungkan. Yang ketiga PDIP diuntungkan. Tanpa mengabaikan peran dari partai lain. Nah, kalaupun misalnya nomornya berbeda seperti itu, tetap saja mereka akan membranding diri dengan nilai-nilai pemaknaan dari simbol-simbol nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jadi nanti dampaknya itu, jadi ekor jasnya itu kepada caleg-caleg. Jadi kan nanti yang saling menguntungkan. Calon presiden, pasangan calon presiden akan sangat diuntungkan oleh branding-branding yang dilakukan oleh caleg-caleg masing-masing partai. Anda bayangkan ribuan caleg itu akan membranding diri masing-masing. Jadi kampanye caleg itu sudah juga menjadi ruang panggung bagi pemilihan presiden. Jadi ketika caleg itu bisa mengambil keuntungan dari pasangan presiden. Nah, tetapi kalau caleg itu mampu mengidentifikasi, misalnya di daerah ini bukan basisnya pasangan capres 1, 2, atau 3, maka bisa saja dia itu tidak membranding capresnya. Karena misalnya di daerah itu bukan basis dari calon presiden yang diusung oleh partainya. Sementara kalau dia punya peluang untuk terpilih, tetapi ketika mengidentifikasi dengan capresnya, peluangnya terpilih menjadi kecil karena bukan basis capres di daerah itu. Atau sebaliknya, dia sebenarnya tidak terlalu menjual figurnya sebagai caleg, tetapi karena dia mengusung capres yang kemudian di daerah itu menjadi basis dari capres tertentu, nah, itu mendapat keuntungan. Jadi ini sebenarnya nomor urut itu besar pengaruhnya bukan hanya bagi capres calon presiden, tetapi justru turunannya ke caleg-caleg yang diusung oleh masing-masing partai. Diusung oleh masing-masing partai, termasuk juga bagaimana memaksimalkan. Justru itu juga pengaruh dari nomor urut. Justru itu juga pengaruh dari nomor urut, karena nanti di TPS nomor urutlah yang pasangan dan nomor urutnya satu paket itu. Jadi begitu besar pengaruh dari nomor urut, diantaranya adalah terutama nanti di TPS. Ya, jadi orang itu mengingat angka, makanya juga nanti berdampak kepada caleg. Jadi kalau caleg partai itu nomor 1 sesuai dengan nama partainya, calegnya, nomornya itu ada diuntungkan. Pernah terjadi pada pemilu beberapa tahun yang lalu, itu pemenangnya Partai Demokrat. Banyak orang yang terpilih sesuai dengan nomor urut Partai Demokrat ketika itu. Nomornya SBY. Jadi ketika SBY itu nomor berapa, ternyata orang ingatnya angka sekian. Kalau nggak salah SBY JK waktu itu nomor 4. Urut 4 ya. Nah, itu banyak orang yang mendapatkan. Termasuk kalau nggak salah pernah Partai Demokrat dulu itu nomor urutnya 31 kalau nggak salah.
banyak caleg yang bukan dari Partai Demokrat tapi angkanya 31 itu juga coblos. ada efek Pilih. dari nama itu. Jadi memang menjadi penting masing-masing tim dari kandidat calon presiden ini untuk membunyikan, mengkampanyekan tentang angka itu, diidentifikasikan kepada pasangan capresnya. Jadi jangan sampai angka ini tertukar istilahnya. Jadi masyarakat harus diyakinkan siapa calon presidennya, pasangannya, pasangan capres-cawapres, lalu kemudian nomor berapa. Itu aja yang menjadi modal untuk ke TPS. Nah, jadi nomor urutnya dan pasangan capres-cawapresnya. Itulah yang disampaikan ke masyarakat, dikampanyekan terus-menerus untuk mengingat itu aja. Nomor urut dengan pasangan. Nah, ketika nanti sudah mengambil itu kartu, lalu kemudian dilipat, dicoblos, kemudian disimpan, dipastikan nomor urutnya dan pasangannya itu. Karena jangan dikira gampang nanti itu di TPS, karena ada capres, ada nanti DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Itu. Nah, itu. Nah, jadi nanti di masyarakat kita itu kan belum rata. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa untuk pemilih-pemilih tertentu yang tidak terjangkau misalnya dengan media sosial itu harus diingatkan nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nah, masyarakat harus mengingat capresnya nomor sini. Terus harus juga diingat calegnya. Iya, betul. Nah, harus juga diingat caleg yang pusat, yang provinsi, yang kabupaten kota plus DPD. Nah, jadi nanti itu DPD nomor berapa gitu. Capresnya nomor berapa, DPD-nya nomor berapa, DPR provinsinya berapa, yang pusat berapa, yang kabupaten kota berapa. Jadi nanti itu masyarakat ketika datang ke TPS, bayangkan itu berat untuk memilah-milah nomor urut presiden, DPD, DPR RI, DPR kabupaten kota, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Ini. Jadi jangan kita hanya berpikir untuk pilpresnya, mengidentifikasi angka untuk presiden, mengidentifikasi angka untuk DPD, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Ini menjadi penting. Dan kadangkala angka atau nomor urut ini tidak sebagai penanda saja. Kadang-kadang ada orang memaknai dengan nilai-nilai mistis misalnya. Wah, ini angka baik gitu. Tapi secara umum kita menyampaikan ke masyarakat bahwa sesungguhnya angka manapun itu kan baik, sama saja. Kalau dari segi pemaknaannya, tetapi dari segi penanda secara simbolik itu penting sekali adalah nomor dan orang. Orangnya. Ya itu. Nah, yang paling mudah kan dibahasakan adalah nomor. Nah, nomor urut itu, nomor sekian-sekian. Kalau presiden tidak terlalu sulit. Tetapi kalau sudah ke caleg, gambarnya kan pasti nanti besar. Dari beberapa lembaran harus mencari. Gitu. Nah, ini bagian dari pendidikan politik yang harus kita sampaikan ke masyarakat supaya ketika sosialisasi masa kampanye yang sangat singkat, itu harus lebih optimal diyakini sampai ke masyarakat supaya persepsi masyarakat itu maksimal dalam memahami nomor urut pasangan, termasuk kemudian turunannya dari caleg, nomor urut sampai caleg hingga DPRD. Karena kan masyarakat sudah kadang-kadang dibingungkan. Misalnya kita sudah pernah melihat baliho atau gambar-gambar yang hanya menjadikan si A presidenku 2024, si B presidenku 2024. Tapi baru satu orang. Gambar ini sudah lama itu. Nanti setelah berpasangan ekspresinya beda, pakai kopiah, pakai jas misalnya. Nah, terus ada ekspresi lain. Itu bagi masyarakat jangan dianggap bahwa itu hal yang mudah. Berarti ini berpengaruh juga pada suara nanti yang akan dipilih pada saat pemilu 2024. Berbicara soal suara, Pak Firdaus, kalau kita berbicara soal suara, bagaimana sebenarnya pemetaan suara yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat Jawa Timur kan ada pegangannya masing-masing. Bagaimana Anda melihat itu? Apakah memang rata di seluruh Indonesia seperti itu atau seperti apa?
Iya, secara geopolitik kita kadang menggunakan diksi Jawa dan luar Jawa. Oke. Ya, harus diakui misalnya yang paling terbesar suara itu misalnya dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau orang sudah menguasai 3 daerah ini, itu peluang keterpilihannya sudah tinggi. Tapi jangan diabaikan secara geopolitik, misalnya pemilih di Sulsel. Nah, pemilih di Sulsel itu tidak bisa diabaikan. Pemilih di Indonesia Timur tidak bisa diabaikan. Pemilih di Kalimantan, di Sumatera tidak bisa diabaikan. Nah, dan ini capres harus di dalam berkampanye itu sebenarnya bukan hanya bagaimana dia terpilih, tetapi harus menyentuh ketika dia harus tahu dia berada di mana. Misalnya dia berada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu kebutuhannya apa? Yang paling dibutuhkan kita diantaranya adalah infrastruktur jalan. Ya, betul. Ada kereta api, tapi kereta apinya belum maksimal. Sementara jalan kalau misalnya dari Makassar ke Palopo, dari Makassar ke Toraja, itu belum terlalu baik dan itu berpengaruh misalnya. Nah, taruhlah ada capres yang kampanye, itu harus mengedukasi bahwa kalau saya terpilih saya akan benahi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi. Ya, dan jangan ketika bicara misalnya terlalu terlalu universal.